Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian, para Wisdomers di rumah? Kami berdoa dari Wednesday Bible Wisdom dan GBI Kebon Siri bahwa Bapak dan Ibu, para Wisdomers semua, sehat-sehat saja, baik-baik saja, sama seperti jiwa Bapak dan Ibu, baik-baik saja. Hari-hari ini kita terus harus berjuang, bangkit untuk terus melakukan amanat Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Di bagian kita masing-masing, kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk dalam tayangan yang baru, dalam pembahasan yang baru, yang pastinya sedang hangat-hangatnya yang ada di dunia. Dan hari ini kita akan membahas, ada 3 seri yang sudah kita syuting kemarin bersama dengan Pastor Aruna. Bersama dengan Pak Aruna, kita sudah syuting untuk 3 seri untuk pembahasan perang Hamas dan Israel. Namun sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang pimpin Tuhan Yesus, kami boleh belajar untuk melihat tayangan ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar menjadi kehendak Tuhan yang jadi. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan dimanapun kami berada. Berkati semua alat-alat untuk mendukung untuk kami bisa belajar Tuhan Yesus melalui tayangan ini. Berkati Tuhan Yesus Tuhan, semua Tuhan Yesus para wisdomers yang ada dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur buat Pastor Aruna Tuhan Yesus, buat Pastor Gunawan Tuhan Yesus, dengan GBI Kebon Siri Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat seluruh teman-teman para admin Tuhan Yesus Tuhan, daripada Wednesday Bible Wisdom. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar. Amin. Wisdomers, selamat menyaksikan. Pak Bro kan tahu, Perang Dunia Pertama yang menang siapa? Inggris. Jerman kalah. Lah Turki ngikut Jerman, ya Turki kalah sekalian. Daerahnya diambil sama Inggris. Daerah Palestina itu diambil sama Inggris. Inggris setelah dapat wilayahnya, dia tuh berpikir, aku kan utang budi sama orang Israel. Yang satu lari kemana-mana loh Pak Bro, lari kemana-mana. Utang budi nih. Karena utang budi, ya aku mau balas budi oleh perjanjian Balfour. Masih ingat di Balfour? Kemudian ditekenlah, diberikanlah tanah Palestina, Kapitolina itu, Palestina itu tanah Israel yang dulu itu dikembalikan pada orang Israel. Teken, set, kasih. Orang Israel tuh mendengar ini, waduh ini kabar baik Pak Bro. Mereka pulang dari bangsa-bangsa dong. Lah masalahnya, di Palestina, di Kapitolina, di Israel itu, kan sudah ada bangsa yang duduk, sudah ada bangsa yang masuk. Situ, wah, masuklah orang Israel dari Suriah, dari Libya, dari Mesir, yang ke Alexandria tuh, dari Yunani, masuk semua ke sana. Pulang, aliyah namanya. Aliyah. Nah, tahun 1928, 1930, yang terbanyak tuh 35, 38 tuh banyak banget. Bahkan sampai tahun 70 aja masih banyak aliyah. Dari Rusia, pertama dari Timur Tengah dulu, dari Rusia pulang. Nah, waktu pulang ke sana, orang Israel tuh berkata, kita ini terbuang, hidupnya sia-sia. Karena apa? Karena tidak ada Mesias. Mesias itu harus datang. Tapi kan Pak Bro, masa raja datang terus beres-beres kan ya nggak mungkin toh. Kita sebagai anak buah ya harus menyiapkan kedatangannya. Ya datang sudah beres, 3 hari lagi memegang tampuk pemerintahan dong. Nah, untuk Mesias menjadi seorang raja, karena orang Israel itu percaya kalau Mesias datang, kelar semuanya baguslah Israel. Israel tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah menang tanpa Mesias. Jadi mereka tiap hari doanya Pak Bro, Mesias datanglah. Nah, dia tiap hari Pak Bro. Nah, Bapak Ibu, waktu mereka datang, mereka berkata, orang Israel itu harus pulang ke Israel. Aliyah. Pulang, ya harus ada rumahnya toh. Bikin rumah. Rumah, nanti orang nggak seneng kita bikin rumah. Harus ada senjatanya. Pakai senjata. Ini kalau sudah jalan semua, kan harus ada pemerintahannya. Pemerintah. Dunia tuh harus percaya
Ini benar. Jadi harus menguasai dunia. Terakhir, kita ibadah gimana kalau nggak ada bait suci? Iya. Nah, 5 hal itu adalah 5 hal yang orang Israel ingin lakukan. Gitu. Ini kaitannya sama tahun-tahun belakangannya, Pak Bro. Nggak tiba-tiba muncul cerita itu. Lalu setelah itu mereka mulai membangun sebuah negara ya karena hubungannya baik, maju dan pintar. Mereka membuat teknologi bagus, mereka kemudian menjadi maju. Nah, orang-orang yang Palestina, yang tadi yang di cerita lama yang di Palestina itu, yang di Israel, yang penduduk yang numpang, yang numpang siapa? Ya mereka sebetulnya. Pak Bro tahu loh, Pak Bro. Orang Kristen itu pernah mencapai 86%. Di dunia, Pak Bro? Di Palestina itu. Oke. Di Palestina itu pernah ada orang Kristen, jumlahnya 86%. Banyak loh, Pak Bro. Itu di masa yang Makabe tadi itu atau setelah itu ya, Pak? Ya, sepanjang itu dari situ sampai terus sampai kemudian masa Israel masuk itu. Oke. Orang Israel aslinya masuk. 86% orang Kristen loh. Banyak sekali. Kalau Pak Bro tanya, sekarang tinggal berapa? Tinggal 6%. Keluar semua gitu. Nggak tahan. Orang Israel aja sekarang yang Kristen 2%, Pak Bro. Iya. Iya. Itu campur ya. Katolik, Kristen, dan Mesianik ya. Iya. Mesianik tuh ya antaranya ya Kristen tapi gaya hidupnya rada beda lah gitu ya. Pokoknya kayak begitu 2% aja. Jadi kalau mau dibilang kita mau dukung yang mana, Pak Bro? Lanjut ya. Nah, orang-orang ini didesak oleh orang Israel supaya keluar gitu ya. Keluar. Lah mereka kan kecepit. Akhirnya mereka menduduki wilayah Gaza. Gaza itu, Pak Bro, Gaza itu ada 6 pintu atau 7 pintu. Utara ada pintu. Yang boleh keluar masuk sana hanya orang yang punya catatan. Khusus kartunya. Pribadi. Jadi kalau Pak Bro punya, anaknya belum tentu punya loh anaknya. Pribadi. Itu boleh keluar masuk pintu utara. Nah, pintu kedua, ketiga, keempat, kelima, itu ditutup tahun 2006, 2007, 2008, dan 2010. Ditutup semua. Pintu yang terbuka, Rafah. Rafah itu dekat Mesir. Nah, Rafah inilah masuknya makanan, obat-obatan, itu dari Rafah semua. Mesir itu hanya mau membantu, pokoknya via jalur kecil aja dari Rafah. Nah, perang kemarin itu kan utara dihajar sama Israel, mereka ke selatan toh. Orang saya sudah bilang, keluar dari Gaza, pokoknya kami mau hajar yang utara. Mereka lari ke selatan, mereka lari ke Rafah dong. Mesir ya tutup. Ditutup sama Mesir. Mesir baru buka, masukin obat-obatan sama bantuan, tutup lagi gitu. Nah ini buka, masuk berapa orang sedikit, tutup lagi. Nah saya tanya, kenapa Mesir nggak mau bantu? Mesir berkata, orang Gaza biarkan menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, Mesir tidak mau ikut campur dalam masalah pertarungan ini. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Pak Bro. Iya. Gimana ya? Kalau Pak Bro kan lihat sekarang Suriah kan yang ribut sama Israel cuma bagian utara. Iya. Bagian utara Israel, maksudnya utara Israel. Libanon bagian utara Israel, bagian selatan berarti bagian selatannya. Jadi negara-negara itu cuma teriak-teriak aja, tapi sebetulnya tidak membantu. Jordania paling aman, ya diem aja udah nggak bantu. Jadi sebelah tuh. Bahkan aman itu masih buka. Jadi kalau sekarang misalnya mau ke Israel, ya mendaratnya di aman. Aman, bawa koper geret, masuk Israel. Israel perang toh, keluar lagi. Utara Israel sebetulnya aman. Pak Bro kan melihat kemarin dihajar tuh selatan. Iya. Saya pernah bertanya sama orang, siapa yang mau ke Israel pertama kali dan lewat selatan? Ya itu pasti nggak pernah ada Pak Bro, karena kalau pertama kali ke Israel ke selatan pasti nggak mau pergi lagi seumur hidup, sudah tempatnya tandus, panas, pusing gitu ya. Saya tuh pengen ke selatan loh Pak Bro. Berangkat kita Pak Bro. Saatnya
Ini kalau misalnya perangnya selesai hari ini ya. Butuh waktu 6 bulan loh Pak. Ya. Masih panjang nih. Berarti Natalan di sana Pak Bro? Merayakan Natal di sana? Nanti saja kalau sudah rapture, kita jalan-jalan di sana pakai awan gitu. Siap. Nah, jadi utara sebetulnya aman. Ya, Anda melihat langit ada apa? Iron Dome. Gitu. Ya, kelihatan sih nggak enak sih, tapi ya aman. Tapi nggak ada orang mau pergi ke Israel sekarang. Iron Dome kan masuk dilempar rudal 3.000 sampai 5.000 tuh. Israel berkata, kami hanya menahan 10%. Itu 10% pasti masuk gitu loh. 90% tuh aman, nggak mungkin bisa masuk. Tapi 10% ya kami tahu nggak mungkin dong alat-alat bisa menahan 100%. Betul. Ada 10% yang masuk. Nah, tapi roket yang masuk kan di bawah 10%. Iya. Gitu ya. Ini saya juga dapat berita loh Pak Bro. Gimana Pak Bro? Katanya yang meninggalkan 1.400. Israel, orang yang di Israel waktu Hamas menyerang dari selatan, itu lagi pesta perayaan pemberian Torah, 50 tahun pemberian, itu lagi pesta dihajar gitu. Nah, yang matinya 1.400 orang. Ini saya mendengar, tapi saya belum menyelidiki lagi. Konon katanya waktu itu Hamas masuk, Israel kan sudah tahu. Yeah. Israel mengirim pesawat dan ngebom. Konon katanya kematian 1.400 itu ya karena bom itu. Oh. Jadi campur nih. Orang Hamas sama orang Israel, saya bilang gimana sih caranya? Masa bisa bunuh 1.400 orang? Karena kita tahu dari masyarakat yang bikin pesta itu, nari-nari di situ itu, ada yang selamat juga. Gitu. Jadi sampai hari ini belum jelas. Nah, kemudian 240 ditahan. Hamas tahan. 2 sudah keluar, 238. 2 lagi akan keluar. Kalau jadi keluar berarti 236. Nah, tapi Hamas ini nggak mau ngeluarin 236 orang ini. Israel kesel, dihajar habis-habisan. Kita tahu Pak Bro, itu dampaknya kematian sudah hampir 11.000 loh. Anak-anak, wanita, saya nggak bilang lah kalau wanita ya ada yang milisi lah. Tapi anak-anak kan jelas toh. Iya. Anak-anak yang kena sekarang Palestina. Palestina tuh kena. Gara-gara Hamas yang melakukan, Hamas berkata, ini kami membalas dendam atas serangan ke Al-Aqsa. Ya, dia nembakin rakyat, nembakin orang Israel, tentara, dikejar, mereka masuk dalam masjid Al-Aqsa. Tentara Israel nggak mikir, masuk juga, tembak di sana. Lah kan jadi masalah ini. Ngamuk ya Pak Bro ya? Ngamuk. Jadi salah siapa? Nah kalau kita bilang, ini salah Israel karena Israel menjajah. Lah, saya sudah cerita tadi. Ceritanya kan berdasarkan siapa yang menang, dia mengambil tanah. Jadi masalah ini tuh kalau nggak ditambah masalah agama, nggak menarik, Pak. Bumbunya kurang sedap. Bumbunya kalau sudah pakai agama, wah kan bisa demo sampai puluhan ribu orang loh. Ya, di semua negara loh. Iya, iya. Jadi sekarang yang kena tuh Palestina. Nah, Palestina itu ada banyak faksi, partai, ada banyak partai. Nah, partai yang terbesar ada 2. Yang pertama adalah Fatah. Mahmud Abbas itu Fatah dia. Fatah itu inginnya adalah hidup berdampingan. Jadi mereka mainnya adalah halus gitu, mereka maunya pakai politik. Nah, itu adalah berdampingan. Tetapi tujuan akhirnya mendirikan sebuah negara gitu ya. Karena Palestina itu berdirinya itu berupa negara ya. Kalau kelompok tuh PLO tuh sekitar 1987-88. Itu PLO, Yasser Arafat Pak Bro. Nah, itu adalah Palestina. Yasser Arafat itu kalau saya pikir itu Yahudi loh Pak Bro. Oh iya Pak Bro? Iya. Istrinya kan kalau masalah orang Barat ya Pak Bro ya? Amerika ya? Ya istrinya orang Barat, ya. Tapi dianya orang Yahudi.
Ada aturan Yahudinya. Jadi Oh. kita harus mengerti ini masalah tanah. Ribut lah. Yang Hamas, yang keras, Hamas itu keras artinya. Ada di Alkitab ada, keras artinya. Hamas itu keras. Nah, itu adalah Ismail Hanayek ya, Pak Bro ya. Ismail Hanayek ya, Ismail Hanayek ya. Itu adalah itu yang sekarang. Itu kan banyak, Jadi ini ganti yang sekarang. Yang sekarang itu adalah Ismail Hanayek. Yeah. Itu adalah Hamas. Nah, jadi itu di balik dua ini masih banyak faksi lain, masih banyak Pak Bro. Oh. Jadi Palestina itu banyak. Nah, dua ini yang besar, nah yang keras itu Hamas. Nah, Hamas itu sukanya nyari gara-gara gitu. Ini nembak ini kita balas begini. Lalu dia berteriak dapat sungan dari luar negeri, sokongan. Nah, Iran itu nyokong. Kan Pak Bro tahu lah. Kita mengerti Iran itu kan masyarakat beda ya. Iya. Beda. Kalau digabung berantem masih, berantem itu. Tapi kok sekarang bisa nyatu gini? Ya karena mau ribut sama Israel. Jadi Iran itu ngasih dana kepada Hamas ini supaya Hamas ini perang terus. Nah, kalau kita mengerti peluru-peluru yang dipakai, rudal-rudal yang dipakai itu buatan Cina. Apa Cina jualan ke sana? Ya Cina yang penting jualan toh. Mau situ mau pakai buat tembak, mau pakai buat apa ya terserah yang pakai toh. Yang penting saya jualan kan gitu. Ini Mazmur 2 bermufakat ya Pak Bro? Oh iya ya, Mazmur 2 ya. Semua pemimpin-pemimpin dunia bersatu bermufakat melawan yang diurapinya. Ada kepentingan di balik kepentingan di balik kepentingan. Iya. Proxy by proxy by proxy. Perang. Jadi kalau kita melihat ini gara-gara Hamas, orang Israel Palestina menderita. Nah, Palestina tuh gimana ya? Mereka tidak mau bercerita karena mereka menganggap Israel itu adalah musuh. Jadi mereka kalau mau diserang Israel, kan Hamas itu kalau perang tuh di bawah, bikin terowongan gitu ya. Atasnya ya orang Palestina lah. Apakah ada hubungan? Saya nggak tahu. Kalau perang, ya gimana? Orang yang di atasnya nggak mau cerita ya. Di bawah ada siapa gitu nggak mau cerita. Jadi uang-uang yang dipakai sebagai sumbangan dipakai oleh Hamas untuk membeli senjataan. Nah, fenomena yang sekarang ini ceritanya adalah mereka menggaung seluruh muka bumi. Peperangan antara Palestina dan Israel. Yang benar itu Hamas sama Israel. Bukan Palestina lawan Israel ya Bapak? Tapi kita harus tahu dalam situasi ini dua-duanya itu cenderung tidak bertobat. Cuma 2-6% kok. Di Palestina 6%, di Israel 2%. Cenderung tidak bertobat loh dua-duanya. Kita tuh nggak boleh. Saya menolak loh. Kita orang percaya anak Tuhan tidak boleh mengutuk. Kita harus memberkati. Ya. Jadi Pak Bro, kita berdoa. Apa yang kita doakan? Satu nih, harus Anda lakukan. Anda harus berdoa supaya ada damai, ada sukacita, ketenangan di tanah perjanjian. Orang Palestina mengatakan itu Palestina, orang saya bilang tanah saya, Israel. Ya udah, tanah perjanjian, gitu saja. Jadi ada damai. Maka damai enggak? Sesuai Daniel 11:40-45, tidak akan ada damai. Loh, ngapain kita doain? Saya mau tanya. Pak Bro kan nginjil, saya menginjili si A. Akan bertobatkah si A kalau saya menginjili? Kan yang menobatkan Roh Kudus toh. Iya. Saya mau nginjili 1000 kali, kalau nggak ada Roh Kudus nggak akan bertobat itu orang. Tapi kalau ada Roh Kudus, mau kerasa kayak apapun, 1 kali aja bertobat orangnya. Iya. Saya cuma sebagai alat. Jadi kenapa saya menginjil? Karena perintah Tuhan. Oh beda tuh Pak Bro. Jadi Tuhan merintahkan saya untuk menginjil. Saya percaya sama perintah itu, saya lakukan, saya menginjil. Tapi hasilnya mau bertobat nggak bertobat bukan saya yang ngurus. Jadi Tuhan berkata doakan supaya ada sejahtera, kedamaian, ketenangan di Yerusalem. Saya mengerti kok Pak Bro. Firman sudah mengatakan itu nanti perang bakal begini. Nggak akan ada damai di sana. Ya. Nanti Yerusalem baru damai Pak Bro. Tapi kenapa saya lakukan? Karena saya ini perintah Tuhan.
Jadi satu, Anda harus berdoa untuk ketenangan, kedamaian di sana. Sejahtera terjadi di sana. Kedua, perang ini selesai dengan cepat. Supaya bantuan bisa masuk, orang bisa merasakan ketenangan di sana, kesembuhan bagi yang luka, makanan buat yang lapar, semuanya terjamin di sana. Ya. Itu yang kita bisa doakan. Tapi saya menolak bahwa kita dukung Israel. Waduh, Pak Bro, gini. Israel itu sama orang Kristen ya. Kan Anda kan ke Israel toh. Pak Bro, saya tuh ke Israel. Tapi kalau ditanya, di sana berdoa nggak? Ya saya tuh berdoa tiap hari. Di Indonesia berdoa, di Israel berdoa. Kenapa Israel mau berdoa di sana? Ya, kalau mau berdoa di Indonesia aja kan gitu. Urapan kencang mana? Ya kencang, ya tergantung tempat, tergantung ada situasinya toh. Yeah. Israel itu saya tuh ke sana mau belajar. Ya, tempat dari sana kan belajar dari sana ya Pak Bro ya. Yeah. Saya ke sana mau belajar. Kalau di sana saya diurapi, ya terima kasih. Tapi di Indonesia saya juga diurapi kok. Gitu. Yeah. Intinya begini, Israel tidak terputus dengan Indonesia. Nggak terputus. Kalau diputus sih Pak Bro, antisemit dong, antisemit. Nah kita lama-lama Holocaust juga kita, antisemit. Enggak dong, nyatu dong. Yeah. Kita menjadi satu, karena kita tahu keselamatan datang dari orang Yahudi. Tuhan Yesus waktu itu lahir sebagai orang Yahudi, yang membawa keselamatan, dan sampai hari ini dalam satu kawanan, nanti ada kawanan di tempat lain akan jadi satu dengan kawanan ini, kan gitu. Satu. Jadi Israel sama kita nyatu, tapi kita menolak kekerasan, menolak sebuah tindakan yang dilakukan yang menghabiskan dan menghilangkan nyawa banyak orang. Kita menolak. Konteksnya ya Pak Bro ya, bukan menolak bangsa pilihan Tuhan, tapi menolak apa yang dilakukan oleh oknum mungkin ya Pak Bro. Iya, betul. Kalau kita tahu rabi-rabi banyak yang menolak Israel melakukan itu kok tadi kemarin. Ya. Kan demo ya. Yang demo itu, Anda lihat yang demo, apa yang demo itu orang Arab, bukan orang bule demo, itu orang Kristen Pak Bro. Karena Kristen itu mendukung damai. Ini bukan perjanjian damai loh Pak Bro. Pak Bro, Bahrain menarik diri loh. Nah, hari ini kan waktu kita syuting Pak Bro, Pak Jokowi habis meeting kan Pak Bro? Iya, betul. Ya, mau ketemu sama Joe Biden kan di Amerika. Joe Biden. Membawa pesan itu kan Pak Bro? Iya. Nah, kenapa Joe Biden? Karena Amerika yang mendukung. Ada 15 negara Pak Bro, yang mengatakan bahwa Israel ini boleh maju terus, kita di belakangnya, 15 negara. Amerika salah satunya. Ya, kita tahu lah Amerika kan selama ini menjadi sponsor ya. Jadi ya harus dilakukan. Itulah ya Pak Bro, kalau kita melihat tuh perang ini kita harus melihat secara masif dan kontekstualnya gitu. Ya. Pak Bro. Tapi ini Pak Bro terakhir ini. Ya. Perang ini mau diomong apapun, ya kita tahu hasil seperti apa, dan ingat ini perang bukan yang pertama. Ya. 2001, 2002, 2007, 2008, 2010, 11, 12, 14, 15, 17, dan terus sampai hari ini. Hati-hati, perang ini harus Anda kasih perhatian. Gimana Pak Bro? Pembuka jalan. Pak Bro tadi bilang. Jalan. Ya, pembuka jalan. Pintu masuk untuk apa yang sudah Tuhan nubuatkan di dalam Alkitab. Berarti konteksnya ini adalah penting sekali. Berkaca kepada Daniel tadi Pak Bro cerita, 40-45 segala macam adalah pintu akhir zaman dan segala macam. Jadi artinya Pak Bro, benar-benar kopernya udah dilap-lap lagi, semua sudah dipersiapkan. Apakah Pak Bro, saya ingat, mohon maaf kalau salah, di channel Pak Bro baru bilang bahwa akhirnya Israel akan ketemu pada titik selesainya gitu ya Pak Bro, kalau nggak salah. Saya jadi akan ada akhirnya bahwa Israel juga akan hancur karena ketinggian hatinya menolak Kristus Yesus sebagai Mesias. Ya, itu benar Pak Bro. Ya Pak Bro ya. Ya. Jadi artinya karena dia menolak, ya lama-lama apa yang sudah dibuatkan ya nggak ngesing dan akhirnya akan hancur. Nah, Pak Bro, saya itu sebenarnya bingung tadi yang Pak Bro bilang adalah 1.400 yang meninggal pada saat
invasi pertama Hamas masuk itu. Artinya Pak Bro, ada pihak yang merasa kecolongan sehingga dia harus menutup image-nya dia supaya kelihatan lebih keren. Maksudnya, saya soalnya ingat sekali bahwa Israel itu punya intel yang luar biasa kayaknya. Nah ini kayak kebobolan gitu ya Pak Bro. Dan ini oknum ini mau supaya besok election saya dipilih lagi, mencari nama, dan akhirnya saya harus melakukan ini. Apa itu Pak Bro di balik ini semua Pak? Ini kan ceritanya adalah, cerita ini nggak muncul, tapi saudara harus tahu nggak muncul tadi berita. Ya. Kita rekaman tanggal berapa nih hari ini? 13 November. Oh 13 ya, 13 hari ini ada sore-sore ini udah. Ini belum muncul. Tetapi yang saya dengar adalah dari 1.400 orang itu meninggal. Ada yang meninggal itu karena orang Israel datang dengan pesawat dengan segera, kan harus cepat tuh ke sana dan mengusir orang Hamas. Itu ditembak, dan tembak itu ternyata tidak terarah. Pada orang-orang yang meninggal. Bapak harus tahu, yang meninggal itu banyak turis loh. Thailand 40 orang, sekitar 40-an. Jadi 30 sampai 40 orang. Thailand itu. Orang itu, Jerman. Itu ini Pak Bro, lagi ibadah ke sana. Oh ya, gimana ya? Saya tuh mungkin saya berpikir mereka tuh sebagai orang lagi belajar tanian di situ. Oh iya. Itu di kibuts kan? Di kibuts kan? Itu di kibuts. Ya, betul. Ya, jadi itu nggak Israel semua, 1.400 nggak Israel semua. Ada orang Israel yang peranakan, gitu ya. Dari bahasa lain Israel pergi ke Israel, atau dari bangsa orang yang bahkan orang bukan Israel, bahkan orang ya Thailand tadi, ada orang Jerman, ada bangsa-bangsa dari Eropa datang ke situ. Nah, meninggal tuh. Kan Pak Bro tahu waktu invasi yang pertama itu, terus ada mobil, bahkan ada orang yang pura-pura mati tuh. Selamat, tapi pacarnya meninggal, dinaikkan semua mayatnya, dan dia tuh sampai berjam-jam diam seperti orang mati. Dan yang naik ke mobil, Anda kan melihat diarak dan dipukuli, itu ya sadis lah, kita lihat sadis. Kita mengerti bahwa ya itulah yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita mengerti bahwa Israel ini sudah berdiri. Dan Pak Bro kan tahu, waktu Israel kembali ke tanahnya, mereka segera mendirikan semua kepentingan terkait dengan kebutuhan sebuah negara. Membangun. Karena mereka tuh ingin supaya orang-orang yang tadi tetap di situ melihat dan mulai, kalau mau ikut kita. Kalau enggak, keluar. Nah, cerita itu masih dipakai sampai hari ini. Jadi kalau mau ikut-ikut, kalau enggak, keluar. Pak Bro, saya mau kasih satu, ada gambar lagi, ada gambar. Gambar. Oke, Pak Bro. Ini gambar ini. Nah, ini gambar koin tahun 27-an. Beda ini sama kan tadi ya, Pak Bro ya? Ya ini gambar ini. Nah, ini gambarnya. Nih. Koin ini gambar 1927, ini koin pertama Israel. Oke. Kalau uang kertasnya kira-kira seperti ini. Nih. Nah, ini seperti ini. Ini tahun 33. Oke. Ini itu ada Palestinanya, Pak. Israel apa? Hati-hati. Nama daerahnya kan disebutkan Palestina. Yang Kapitolina tadi dulu, Kapitolina. Makanya disebut nama Palestina. Itu uang Israel. Nah, kelihatan dari mana? Lihat hurufnya Ibrani. Ibrani itu lihat tuh. Lihat Ibraninya. Di bagian paling belakang, dari kanan ke kiri ya. Bukan dari kiri kanan. Dari kanan ke kiri atau kiri depan lah. Ada itu huruf Alef dan Yud. Alef dan Yud. Itu huruf artinya adalah Aretz Israel. Aretz Israel adalah tanah Israel. Tanah Israel, ini uang Israel yang pertama dimunculkan. Nah, ini bentuknya seperti ini, ada yang ini gambar uang kertasnya nih. Nah, jadi ini uang kertas ini, inilah uang pertama dari Israel. Itu adalah Aretz Israel, Pak Bro. Ya. Oke, udah saya gambar lagi.
Mereka tuh ingin supaya orang-orang tuh tahu. Dan itu berhasil sebetulnya. Makanya orang-orang Palestina kan mendapat Gaza. Dan yang ada di daerah tengah, di West Bank, itu walaupun mereka ada di situ, mereka tidak boleh memiliki senjata. Sebetulnya kalau Bapak Ibu lihat ya, kehidupan mereka baik kok. Anda pergi ke Bethlehem, mau pergi untuk ziarah ke sana. Anda kan pasti masuk ke sebuah tempat loh, gitu ya. The Archers, gitu ya. Saya sebutkan aja nih namanya itu The Archers. Itu orang apa? Jadi itu kan jadi wali kota di situ tuh yang pemiliknya. Jadi hidup mereka baik-baik aja kok sebetulnya. Tapi memang ada daerah yang menjadi hidupnya berantakan gara-gara sering ribut sama Israel. Ya, Anda tahulah ini kan masalah tanah dan orang itu untuk tanah itu betul-betul berjuang sampai mati ya. Tadi saya berkata bahwa inilah pembuka jalan. Jadi saya ulang 1.400 orang itu meninggal. Konon, ini saya belum bisa ngomong benernya. Ini kan berita juga nggak masuk tuh. Konon ada beberapa yang meninggal. Berapa Pak? 100 atau 200 ya sekitar itulah. Meninggal karena tembakan membabi buta. Baik dari Hamas maupun dari pasukan Israel yang berusaha mengusir Hamas tapi menembaknya salah. Itu. Tapi cerita itu masih membutuhkan sebuah konfirmasi. Jadi ya kita mengertilah. Kali ini Israel sudah palang basah. Israel tidak mau berhenti. Netanyahu bilang tidak akan berhenti sampai Sandra dikembalikan. Dikembalikan Sandra aja masih ada plus-plusnya. Tapi yang kita harus berdoa. Ya, waduh. Saya bingung adalah Iron Dome-nya bisa bocor ya, Bang. Itu kan bocor kan 10%. Iya, kesaktiannya ternyata tidak kalau kemarin kan kita melihat wah sakti banget. Sekarang jebol juga ya, Bang Bro ya. Ternyata dikirimnya banyak tuh, 3.000 sampai 5.000 kok dikirim. Langsung sekaligus. Dan jaraknya dekat loh. Jaraknya dekat. Itu kan kemarin ada yang di rudanya dari jarak bawah gitu. Iya. Jatuhnya malah di rumah sakit orang Palestina. Jadi Palestina ngebom, malah rudanya jatuhnya di rumah sakit, tapi nggak ada rumah sakitnya, di luarnya. Jadi Pak Bro, 10% itu kira-kira adalah sisi yang tidak bisa ditanggung oleh Iron Dome. Iron Dome itu satu kali gerak tuh berapa harganya itu? Betul. Modalnya kan besar sekali itu. Jadi yang masuk itu jumlahnya di bawah 10%. Jadi kalau kita bilang ya wajar ya. Ya kalau nggak pakai Iron Dome gimana itu Pak Bro? 3.500 masuk loh. Habis ini keluar Iron Dome versi baru Pak Bro. Ya uangnya harus minta sama orang Israel yang bekerja di negara-negara Eropa. Iya. Nah Indonesia ini tanggal 8 November, jadi 5 hari yang lalu, MUI mengeluarkan maklumat untuk tidak boleh menggunakan produk-produk yang terkait dengan Israel. Wah, jadi seperti lama, kita pokoknya ban, kita tidak mau pakai produk-produk Israel. Nah, saya kembali lagi sama cerita saya dulu nih kalau begini. Semuanya saya baca, ya ini cuma obat-obatan, makanan, minuman sehari-hari lah. Tetapi yang saya lihat HP, gadget, internet nggak ditulis. Nah, ini gimana? Yang berbau sekarang nggak boleh masuk Pak Bro. Nah sekarang perusahaan-perusahaan yang besar begitu mau diboikot oleh MUI dan rakyat langsung bikin sumbangan ke Palestina. Palestina sendiri nggak ada masalah sebetulnya. Orang dia Indonesia bikin rumah sakit di situ. Boleh kan? Boleh dibuat. Itu daerah itu penguasaan Israel. Mereka boleh bikin kok. Bahkan saya tadi katakan Mesir, Pak Bro. Mesir tuh masukin barang dari Rafah bisa. Senjata juga masuk dari boblos masuk situ. Masuk dari situ juga senjata. Ya boleh juga begitu. Ini adalah merupakan perang yang kita harus sadar.
Perang ini adalah jalan yang terbuka menuju perang akhir. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Henry Suteja. Ibadah Kingdom Teens 26 November 2023, pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Kak Patricia Leviana. Untuk teman-teman teens, yuk bergabung dalam ibadah Kingdom Teens. Kita bersama menguatkan dan mengeratkan hubungan di Kingdom Teens. See you next week. Shalom Wisdomers. Jangan lewatkan tayangan WBW terbaru tiap hari Rabu pukul 8 pagi dengan pembahasan Hamas versus Israel dan berita terkini part 1-3. GBI Kebon Sirih akan mengadakan kembali pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan konsultasi dokter secara gratis. Pada hari Minggu 26 November 2023, pukul 9 pagi, bertempat di iNews Tower lantai 3. Mari ajak keluarga dan sahabat untuk memeriksakan diri. Bapak atau Ibu dapat mendaftarkan diri kepada Gembala Full atau pada nomor berikut ini. Minggu kedua tiap bulan akan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi Pendeta Jafar Tamrin MTH di nomor berikut ini. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar atau yang tersedia di depan bangku Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Sirih, kami menghimbau untuk selalu menjaga kebersihan di sekitar lantai 3, baik di ruangan dan di koridor. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan sekitar. 1. Makan di ruang yang sudah disediakan, seperti di depan lift kargo, tidak di koridor. 2. Tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Demikian untuk kenyamanan kita bersama. Terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.